Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita masih melanjutkan tentang sistem gerak manusia. Kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang bagaimana rangka tubuh manusia, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana bentuk tulang dan juga proses pembentukan tulang atau osifikasi. Tulang itu terdiri dari beberapa lapisan seperti yang kalian lihat di gambar ya. Lapisan paling luar itu dinamakan periosteum yang berfungsi untuk melekatnya otot-otot rangka dan juga memberikan nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan perbaikan jaringan tulang yang rusak. Kemudian lapisan di dalamnya lagi ada tulang kompak yang mengandung banyak zat kapur, kalsium fosfat dan juga kalsium karbonat sehingga otomatis menjadi padat dan kuat ya. Dan di dalamnya lagi itu ada tulang spons atau spongy bone ya, dan merupakan lapisan yang teksturnya berongga dan tersusun oleh trabekula. Kemudian ada lagi lapisan endosteum ya, yang merupakan jaringan ikat yang melapisi rongga sumsum, dan yang paling dalam, lapisan paling dalam adalah sumsum tulang yang fungsinya nantinya untuk memproduksi sel-sel darah merah, darah putih dan juga keping darah. Di sini saya contohkan pada tulang panjang yang bisa kita temukan misalkan pada lengan kita ya. Itu terdapat beberapa bagian ya. Bagian yang memanjang di tengah ini yaitu disebut sebagai diafisis, dan bagian ujung-ujungnya ya, ujung tulang yang membesar itu disebut sebagai epifisis. Nah, diafisis ini tersusun dari tulang kompak ya, dan kemudian berisi sumsum. Dan untuk epifisis itu tersusun dari tulang spons yang diselubungi oleh tulang kompak dan dilapisi dengan tulang rawan persendian hialin ya. Jadi kalian kalau misalkan pernah makan tulang ayam, bagian ujungnya yang berwarna putih itu ya, yang bisa kalian makan itu adalah tulang rawan. Nah, di antara epifisis dan diafisis itu terdapat bagian yang disebut sebagai metafisis. Nah, di antara metafisis dan epifisis itu ada cakram epifisis yang merupakan bagian tulang yang memiliki kemampuan untuk tumbuh. Nah, selanjutnya tulang itu memiliki berbagai macam bentuk ya. Yang pertama itu ada tulang pipa atau tulang panjang yang tentunya bentuknya silindris panjang ya, dan memiliki bagian-bagian yang saya sebutkan tadi yaitu epifisis, diafisis, metafisis, dan cakram epifisis ya. Nah, bisa kita temukan itu pada humerus, pada ulna, pada radius, femur, tibia ataupun fibula. Kemudian ada tulang pendek yang pastinya berukuran pendek ya dan berbentuk kubus serta tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Bisa kita temukan pada tulang pergelangan tangan atau karpal dan juga tulang pergelangan kaki atau tarsal. Selanjutnya ada tulang pipih yang berbentuk seperti lempengan dari tulang kompak dan tulang spons yang berisi sumsum ya, dan bisa kita temukan pada tulang tengkorak, kemudian tulang rusuk ataupun tulang dada. Kemudian ada tulang yang tidak beraturan, pastinya bentuknya tidak beraturan ya, dan tersusun dari tulang spons dan sedikit lapisan tulang kompak. Biasanya kita temukan itu pada tulang belakang atau vertebrae. Dan yang terakhir ada tulang sesamoid yang ukurannya kecil dan terdapat pada formasi persendian, dan biasanya itu bersambungan dengan kartilago ataupun ligamen ya, atau hubungan antara tulang dengan tulang. Bisa kita temukan pada patella atau tulang tempurung lutut. Nah, selanjutnya kapan tulang itu mulai terbentuk dan bagaimana proses pertumbuhan tulang sehingga kalian itu bisa tumbuh tinggi? Jadi, proses pembentukan tulang itu disebut sebagai osifikasi. Nah, ada dua cara osifikasi. Yang pertama adalah osifikasi intramembran dan yang kedua adalah osifikasi endokondral. Sebelum saya jelaskan untuk tahapan satu persatunya ya, kalian harus tahu dulu untuk perbedaan dari osifikasi intramembran dan endokondral.
Osifikasi intramembran itu berasal dari sel-sel mesenkim. Nah, sel mesenkim itu apa? Sel mesenkim itu adalah sel yang dapat berdiferensiasi dan kita temukan pada saat embrio dan berasal dari lapisan tengah embrio ya, atau lapisan mesoderm. Kalau osifikasi endokondral itu berasal dari sel-sel tulang rawan atau kondrosit. Jadi sebenarnya keduanya sama-sama dari sel mesenkim ya. Hanya saja untuk osifikasi intramembran ya, dari sel mesenkim, kemudian sel mesenkimnya itu memadat di tempat dan kemudian terbentuklah tulang. Nah, kalau endokondral itu dari sel mesenkim kemudian berdiferensiasi menjadi kartilago hialin ya. Kita tahu sendiri kartilago hialin ya, atau tulang rawan itu tersusun dari sel-sel tulang rawan yang disebut sebagai kondrosit. Kemudian waktu terjadinya osifikasi intramembran itu hanya terjadi 1 kali ya, dan terjadi pada minggu ke-8 kehidupan embrio. Sedangkan osifikasi endokondral itu berlangsung 2 kali, yaitu pada saat embrio dan juga setelah kelahiran sampai umur kurang lebih 25 tahun. Nah, untuk osifikasi intramembran itu terjadinya atau nantinya akan membentuk tulang pipih seperti pada tengkorak ya. Kemudian kalau osifikasi endokondral itu pada tulang pipa dan juga tulang pendek. Sehingga sebenarnya untuk osifikasi endokondral itu yang menyebabkan pertumbuhan panjang pada tulang ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang proses osifikasi intramembran ya. Nah, dimulai pada saat embrio, yaitu tepatnya minggu ke-8. Seperti yang kalian lihat ya, ada sel-sel mesenkim yang berkelompok ya, berkumpul dalam suatu tempat, kemudian akan berdiferensiasi menjadi osteoblas. Nah, osteoblas yang berkumpul inilah nantinya akan menjadi pusat osifikasi. Nah, selanjutnya osteoblas itu akan menyekresikan matriks organik yang bisa kita sebut sebagai osteoid. Nah, osteoid inilah yang nantinya akan mengalami pengerasan atau kalsifikasi atau pengapuran ya, melalui pengendapan garam-garam tulang. Nah, dari mana kalsifikasi ini? Seperti yang kalian lihat di gambar ya, di sekitar dari pusat osifikasi itu kan ada pembuluh darah atau blood capillary ya. Nah, pembuluh darah itu berfungsi untuk menghantarkan matriks non-organik ya, yang biasanya berupa garam-garam mineral seperti kalsium yang berasal dari makanan. Nah, matriks non-organik inilah yang membuat si osteoid ini mengalami kalsifikasi atau pengapuran. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar nomor 2 ya, yang tadinya osteoidnya itu berwarna putih, kemudian karena kalsifikasi dia berubah warna menjadi kuning ya. Nah, untuk osteoblas sendiri juga dia akan membentuk susunan melingkar di pusat osifikasi ya. Jadi itu juga termasuknya adalah osteoblas. Nah, lama-kelamaan karena aktivitas tersebut, osteoblas itu akan terpendam di dalam matriks yang bisa kita sebut sebagai osteosit. Tapi sebelumnya osteoblas itu nantinya akan membentuk juluran-juluran antar sel ya, yang bisa kita sebut sebagai kanalikuli. Nah, melalui kanalikuli inilah terjadi proses transport nutrisi antar sel ya. Jadi walaupun terendam oleh matriks non-organik itu tidak mati karena transport nutrisi itu masih tetap berjalan. Kemudian matriks yang terbentuk nantinya akan membentuk trabekula ya. Nah, trabekula apa? Itu kalian lihat di gambar nomor 3. Trabekula itu adalah anyaman-anyaman yang ada di tengah tulang. Nah, trabekula ini nantinya akan membentuk tulang spons ya. Tulang spons yang memiliki rongga-rongga. Nah, dan ini hanya ada di bagian tengah tulang saja ya. Kemudian untuk bagian tepi itu nantinya akan membentuk tulang kompak atau compact bone. Nah, kenapa sih tulang spons ini berlubang-lubang ya? Nah, ini karena untuk masuknya pembuluh darah ya, seperti yang kalian lihat. Nah, seiring dengan berjalannya waktu terbentuk juga bagian luarnya itu ada lapisan periosteum ya.
Selanjutnya kita akan bahas tentang proses osifikasi endokondral, yaitu proses ketika tulang rawan digantikan oleh tulang keras dan terjadi pada tulang pipa ya, sehingga tulang itu semakin panjang. Nah, jadi awalnya ya, rangka embrio itu kan tersusun dari kartilago jenis hialin ya, yang bagian luarnya itu dibungkus oleh perikondrium. Nah, pusat osifikasi yang pertama atau pusat osifikasi primer itu terbentuk di bagian diafisis dari tulang panjang ya, atau di bagian tengahnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kartilago itu tersusun dari sel-sel tulang rawan yang disebut sebagai kondrosit ya. Ingat ya, kondrosit. Nah, kondrosit itu akan mengalami proses yang namanya proliferasi atau perbanyakan. Nah, jadi kondrosit itu kan sel. Dia akan mengalami pembelahan sel secara terus-menerus sehingga jumlahnya semakin banyak dan sel-selnya semakin membesar ya. Nah, selanjutnya di bagian lapisan perikondrium ya, bagian luar itu kan banyak sekali pembuluh darah ya. Pembuluh darah seperti konsep di osifikasi intramembran ya, dia akan menghantarkan matriks non-organik ya, sehingga untuk kondrosit yang paling tua itu akan dikelilingi oleh matriks ya, dan menyebabkan proses kalsifikasi atau pengapuran ya, sehingga matriks kartilago itu akan mengeras ya, dan otomatis karena kartilago itu tidak mempunyai pembuluh darah atau avaskuler, jadi tidak ada nutrisi karena nutrisinya itu kan diperoleh dari proses difusi, padahal matriks di luarnya itu sudah mengeras ya. Nah, sehingga menyebabkan sel-sel tulang rawan atau kondrosit itu akan mati. Nah, pada saat kondrosit mati ini akan dibersihkan oleh osteoklas ya. Jadi osteoklas itu fungsinya untuk menghancurkan tulang ya dan membersihkan tulang. Nah, rongga-rongga yang tadinya terisi oleh kondrosit itu kan sudah kosong ya karena sudah dibersihkan oleh osteoklas, dan nantinya akan diisi oleh osteoblas. Nah, sebenarnya osteoklas sama osteoblas itu dari mana? Ya dari pembuluh darah ya, karena pembuluh darah itu nanti akan menetrasi atau masuk ke dalam kartilago ya. Nah, dengan demikian terbentuklah pusat osifikasi primer yang berada di bagian diafisis. Nah, selanjutnya osteoblas akan mensekresikan matriks organik di sekitar tulang rawan yang hancur. Nah, osteoblas sendiri juga nanti akan terkubur dalam matriks non-organik ya yang berasal dari pembuluh darah, tetapi osteoblas itu tidak mati karena membentuk saluran kanalikuli ya untuk transport nutrisi antar sel. Nah, osteoblas yang terendam dalam matriks non-organik itu disebut sebagai osteosit ya, yang sudah tidak bisa lagi mensekresikan matriks organik tapi berfungsi untuk pertukaran kalsium antara tulang dengan darah. Nah, untuk perikondrium yang mengelilingi diafisis itu juga berubah menjadi periosteum ya. Nah, selanjutnya zona osifikasi dari endokondral ini akan meluas sampai menuju ke arah epifisis. Setelah kelahiran, pusat osifikasi sekunder itu kan terjadi pada kartilago epifisis di kedua ujung tulang. Namun beberapa tulang rawan itu tidak digantikan oleh tulang keras. Contohnya misalkan pada kartilago persendian dan juga kartilago cakram epifisis ya. Nah, mengapa kalian itu bisa tumbuh tinggi ya? Karena tulang itu bisa mengalami pertumbuhan panjang oleh aktivitas kondrosit yang ada di cakram epifisis atau di lempeng epifisis ya. Tapi semakin bertambahnya umur, misalkan sampai umur 25 tahun, pada saat proses pertumbuhan tulang itu terhenti, diafisis dan epifisis itu akan menyatu sehingga tidak memungkinkan lagi adanya pertumbuhan panjang dari tulang. Tapi selain itu juga ada faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan tulang, seperti misalnya ada faktor genetik dari orang tua, kemudian faktor nutrisi ya dari suplai makanan, vitamin dan sebagainya, kemudian juga faktor endokrin ya atau hormon yang ada di dalam tubuh, dan juga ada faktor mungkin sistem saraf atau gangguan sistem saraf yang disebabkan oleh penyakit misalnya yang bisa menghambat pertumbuhan tulang. Sekian untuk pembahasan osifikasi atau pembentukan tulang.
Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang persendian dan juga tentang otot ya. Terima kasih yang telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.